Perkenalkan, nama saya Dwi Anggreni, mahasiswi Universitas Terbuka dengan nomor induk mahasiswi 855792203. Di sini saya akan melakukan praktikum IPA Sistem Pencernaan Makanan dengan dosen pengampu Ibu Susi Nurul Fitriani, Sarjana Pendidikan Biologi MPD. Alat dan bahan yang saya gunakan adalah gambar sistem pencernaan makanan dan alat tulis. Selanjutnya, apa sih itu sistem pencernaan makanan? Sistem pencernaan makanan adalah proses sistem pencernaan tubuh mengubah makanan menjadi molekul-molekul kecil dan nutrisi yang dapat diserap ke dalam aliran darah untuk digunakan sebagai energi dan bahan pembangunan tubuh. Selanjutnya, di sini terdapat gambar dari sistem pencernaan. Di sini yang pertama ada mulut. Mulut adalah bagian terdepan dari sistem pencernaan manusia. Mulut dianggap sebagai pintu bagi makanan dan minuman yang telah dikonsumsi untuk masuk dan diteruskan pada sistem pencernaan selanjutnya. Makanan digigit, dikunyah dan dihaluskan oleh gigi, lalu bercampur dengan air ludah atau air liur untuk menjadi lunak. Di sini lidah memiliki berfungsi untuk membantu mencampur makanan dan mendorongnya ke kerongkongan. Setelah di mulut, makanan turun di kerongkongan. Kerongkongan atau esofagus merupakan lorong yang akan dimasuki makanan yang selesai dikunyah dan telah diproses di dalam mulut. Selanjutnya, makanan didorong oleh gerakan peristaltik atau merengas dinding kerongkongan menuju lambung. Setelah di kerongkongan, lalu turun ke lambung. Lambung atau dalam bahasa ilmiah ventriculus, lambung berbentuk seperti kantong yang menggembung dan letaknya pada bagian kiri dalam rongga di perut. Lambung berproses sebagai makanan diaduk dan dicerna secara mekanis oleh otot lambung serta secara kimiawi oleh asam lambung dan enzim pencernaan seperti pepsin dan renin. Selanjutnya, setelah dari lambung, makanan turun ke usus halus. Usus halus memiliki beberapa bagian, diantaranya adalah usus 12 jari, usus kosong, dan usus penyerapan. Makanan melanjutkan pencernaan di usus halus dengan bantuan cairan dari pankreas atau enzim dan hati getah empedu. Di dalam sini nutrisi diserap ke dalam aliran darah dan disebarkan ke seluruh tubuh. Selanjutnya, dari usus halus kemudian ke usus besar. Usus besar adalah tempat sisa makanan kemudian berada dan nantinya akan dibusukkan menggunakan bakteri sehingga bisa menjadi kotoran yang kemudian akan dibuang melalui anus. Usus besar berfungsi untuk menyerap makanan yang tidak dapat dicerna. Setelah dari usus besar, makanan turun ke rektum atau anus. Rektum adalah bagian paling ujung dari usus besar. Kotoran disimpan di sementara rektum dan saat penuh sinyal dikirim ke otak untuk pembukaan. Rasa ingin buang air besar, feses atau kotoran, kemudian dikeluarkan dari tubuh melalui anus. Video kali ini cukup sampai